wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Krisna Bimardika dengan nomor NIM 24091387 Oke, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi tentang kualitas daya listrik. Next, lanjut. Oke, untuk agenda presentasi kali ini, yang pertama kita membahas pendahuluan, yaitu mengapa sih kualitas daya itu penting. Kemudian yang kedua yaitu tentang definisi dan parameter kualitas daya. Kemudian yang ketiga tentang masalah utama atau voltage. Kemudian yang keempat yaitu dampak voltage terhadap berbagai sektor. Kemudian yang kelima yaitu strategi mitigasi voltage. Kemudian yang keenam yaitu peralatan mitigasi voltage. Kemudian yang ketujuh yaitu standar dan regulasi. Kemudian yang ke-8 yaitu tentang kesimpulan. Lanjut. Untuk set pertama yaitu mengapa sih kualitas daya itu penting? Yaitu di sini kita membahas mengenai keandalan dan proteksi. Yaitu yang pertama pilar utama sistem tenaga listrik. Yang pertama yaitu keandalan sistem tenaga listrik, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya yang stabil atau tegangan arus atau frekuensi menjadi operasi sistem tetap berjalan. Kemudian menjaga pemadaman back off yang disebabkan oleh voltage swing atau gangguan transient. Dan yang kedua yaitu tentang pelindungan peralatan listrik. Poinnya yaitu peralatan modern seperti komputer, server, controller industri sangat sensitif terhadap fluktuasi tegangan. Kemudian yaitu tentang harmonisa dan ketidakseimbangan fase menyebabkan panas berlebih atau overheating yang memperpendek umur motor transformator. Lanjut, yaitu mengenai ekonomi dan efisiensi, itu dampak langsung terhadap operasional dan biaya. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi energi. Contohnya yaitu faktor daya rendah yang bisa menyebabkan rugi energi dalam bentuk panas yang getaran mekanis. Yang kedua yaitu kualitas daya yang baik, mengoptimalkan konsumsi daya aktif dan minimalkan daya reaktif. Yang kedua yaitu menghindari regulasi ekonomi, yaitu dibagi tiga, yaitu downstream produksi. Disebut di sektor industri, pemadaman sekecil apapun dapat menghentikan lini produksi. Yang kedua biaya perbaikan, yaitu kerusakan peralatan akibat kualitas daya buruk memerlukan biaya yang tinggi untuk perbaikan atau penggantian. Yaitu yang ketiga itu penalti, yaitu penyedia listrik dapat mengenakan denda kepada pelanggan yang menyebabkan distorsi harmonisa atau faktor daya rendah. Lanjut, itu kita membahas mengenai definisi kualitas daya. Itu apa sih? Apa itu kualitas daya? Itu didefinisikan menjadi IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineering, yaitu tentang karakteristik tegangan, arus, dan frekuensi yang memengaruhi performa peralatan listrik yang terhubung. Secara sederhana, atau kualitas daya yang baik yaitu di tegangan, yaitu kondisinya stabil dan rentang yang diizinkan, yaitu bentuk gelombang itu sinusoidal sempurna tanpa distorsi. Yaitu yang ketiga frekuensi, yaitu harus stabil 50 Hz sampai atau 60 Hz. Lanjut, yaitu kita membahas mengenai parameter utama kualitas daya atau gangguan yang sering terjadi. Yang pertama tegangan, yaitu gangguan yang benar terjadi biasanya yaitu shift atau penurunan tegangan sementara, yaitu kurang dari 90% dari nominal. Yaitu yang kedua itu swing atau peningkatan tegangan sementara, yaitu penurunan 110% dari nominal.
Kemudian yang ketiga itu intrusion atau hilangnya suplai daya total pada sebagian. Kemudian yang keempat itu fluktuasi atau variasi kecil yang menyebabkan kedipan cahaya atau flicker. Kemudian yang selain tegangan itu ada arus, yaitu harmonisa, yaitu distorsi gelombang akibat beban non-linear, biasanya inverter atau motor. Kemudian ketidakseimbangan fasa, itu perbedaan antara fasa dalam sistem 3 fasa. Kemudian tegangan arus dengan frekuensi, yaitu frekuensi kita harus dominan, yaitu 50 Hz, 50 dan 60, soalnya di Indonesia itu kita memakai frekuensi 50 dan 60 Hz. Yaitu yang selanjutnya yaitu membahas mengenai penyebab masalah kualitas daya. Itu dari mana sih gangguan berasal? Sumber internal, yaitu yang sumber internal, yaitu seperti beban non-linear yang menjadi inverter, motor induksi, dan perangkat elektronik. Kemudian ketidakseimbangan beban antar fasa. Selanjutnya yaitu penggunaan peralatan yang tidak efisien. Yang dimaksud yaitu biasanya motor terlalu besar. Kemudian dari sumber eksternal biasanya yaitu gangguan jaringan distribusi seperti petir, pohon tumbang, korsleting. Kemudian fluktuasi tegangan akibat perubahan beban besar jaringan. Dan integrasi energi terbarukan seperti yaitu solar PV dan turbin yang tidak stabil dalam kondisi tersebut. Kemudian kita membahas mengenai fokus pada voltage. Masalah kualitas daya dominan, yaitu fakta penting lebih kecil dari 50%. Keluhan kualitas daya disebabkan oleh voltage, yaitu kerugian ekonomi akibat voltage jika di Amerika Serikat meningkat 26 miliar dalam per tahun. Penyebab utama yaitu hubungan singkat atau short circuit. Yang kedua gangguan sambaran petir. Kemudian yang ketiga itu gangguan jaringan listrik. Dengan karakteristik tersebut yaitu voltage sulit didefinisikan dan tidak dapat dihindari sepenuhnya, sehingga diperlukan strategi mitigasi atau efektif. Dampak dari voltage di berbagai sektor, yaitu sektor rumah tangga. Dampaknya yaitu kerusakan pada TV, kulkas, AC, dan perangkat elektronik sensitif lainnya. Di sektor industri, yaitu motor induksi mengalami panas berlebih dan mengalami getaran dan penurunan efisiensi. Dan ketidakseimbangan fasa menyebabkan getaran berlebih pada motor atau generator. Lalu yang ini sektor pusat data, dampaknya yaitu hilangnya data atau kerusakan server dan gangguan operasional akibat pemadaman atau gangguan transient. Kemudian dampak lebih luas kualitas daya buruk, tidak hanya kerusakan peralatan, risiko keselamatan juga, yaitu gangguan elektromagnetik seperti yaitu yang dijelaskan itu noise dapat menyebabkan kesalahan operasi pada perangkat medis, kontrol industri atau sistem navigasi, membahayakan keselamatan manusia. Atau yang kedua, keselamatan itu kebakaran. Panas berlebih akibat harmonisa atau ketidakseimbangan bisa dapat menyebabkan kebakaran pada instalasi listrik, yaitu kenyamanan pengguna atau kenyamanan pengguna. Mempunyai flicker, yaitu kedipan cahaya pada lampu akibat fluktuasi tegangan. Kemudian noise atau distorsi pada perangkat audio dan video. Kemudian lanjut yaitu strategi mitigasi voltage. Yang pertama yaitu sisi penyedia listrik, mengurangi gangguan hubungan singkat, tata jaringan secara berkala, optimalisasi topologi jaringan, itu pengguna peralatan prosesi yang tepat. Kemudian sisi yang kedua, sisi konsumen, ya, jelaskan itu instalasi peralatan mitigasi voltage. Selanjutnya yaitu kompensasi tegangan, selanjutnya itu perbaikan kualitas daya dan sisi internal.
Kemudian yang ketiga di sisi pabrik peralatan, yaitu kita harus mendesain peralatan yang lebih tahan terhadap voltage sag. Kemudian kita harus meningkatkan kualitas atau rim tops peralatan, terus capability atau peralatan. Kemudian kita bahas mengenai klasifikasi peralatan mitigasi, yaitu mengenai single power supply, penggunaan satu sumber listrik, contohnya yaitu AFC atau Activated Voltage Conditioner, kemudian SFC State of Flow Compensator, non DVR tanpa penyimpan energi, dan karakteristik kompensasi terhadap umumnya hanya sampai 50% sag. Dual power supply, yaitu memiliki sumber listrik cadangan, dual AC supply SST atau solid state transformer switch, mechanical switch, kemudian AC atau DC hybrid supply, yaitu seperti USB, DVR dengan baterai atau UPGC. Dan karakteristik sebagai berikut, yaitu kompensasi lebih dalam, mampu mengatasi gangguan dan tegangan sementara. Dan kita membahas mengenai peralatan mitigasi UPS. Yang pertama yaitu uninterruptible power supply. Fungsi utama yaitu menyediakan daya cadangan yang saat pemadaman, yaitu menstabilkan tegangan dan voltase seksual atau gangguan lainnya. Nah, aplikasi seperti komputer, server, pusat data, peralatan medis, dan industri. Tiga jenis. Kemudian ada 3 jenis UPS. PMJ3 yaitu offline standby, yaitu paling sederhana dan murah, dan jeda perpindahan sangat gangguan dan cocok untuk komputer rumah dan perangkat kantor biasa. Kemudian yang kedua yaitu LAN interaktif, dilengkapi dengan AVR atau pen stabil tegangan optimal, lebih hemat baterai, dan cocok untuk server kecil dan jaringan kantor. Kemudian yang ketiga itu online atau double conversion, itu yang disediakan pelindungan perbaikan beban selalu tradisional dari sumber utama, ya tidak ada jeda saat pemadaman, cocok untuk pusat data, rumah sakit, atau industri kritis. Jadi kita untuk offline cocok di rumah, kalau online kita cocok untuk di industri. Kemudian yang kedua yaitu peralatan mitigasi atau DVR, Dynamic Voltage Restore. Fungsi utama yaitu perangkat kompensasi tegangan seri yang menyuntik tegangan untuk melawan voltage atau swing. Komponen utama yaitu injeksi transformator atau seri dengan jaringan, dan inverter yaitu DC ke AC, dan energi untuk baterai atau kapasitor. Prinsip kerjanya yaitu saat sek terjadi, DVR menyuntikkan tegangan kekurangan agar beban tetap mendapatkan tegangan nominal. Kemudian yang ketiga itu peralatan mitigasi SSTS, yaitu Solid State Transformer Switch. Dalam mode ini sebagai pengaturan daya tegangan digunakan untuk kendaraan listrik atau sistem kontrol DC. Prinsip kerja yaitu diatur mengubah besar tekanan input. Prinsip kerja mirip seperti saklar cepat dan membawakan penutup secara berkala untuk mengatur aliran daya. Kemudian yang ketiga, yang keempat yaitu peralatan mitigasi atau SFC dan STATCOM, yaitu yang artinya kompensator daya reaktif, yaitu SFC itu State-of-Flow Compressor berbasis transistor atau TCR atau TSC, berfungsi mengatur daya reaktif secara kontinu, menjaga stabilitas tegangan. Dan STATCOM yaitu Static Synchronous Compensator berbasis investor atau IGBT, lebih modern, dan SFC kelebihannya yaitu responsi lebih cepat, stabil pada tegangan rendah, ukuran lebih kompak. Kemudian mengenai teknologi, STATCOM inverter atau IGBT, SFC transistor, dan respon STATCOM sangat cepat,
kemudian SFC cepat. Kemudian parameter dari stabilitas yaitu stabil pada tegangan rendah, SFC kurang stabil. Jadi langkah baiknya kita lebih cocok dengan kita pakai STATCOM. Kemudian perbandingan kemampuan peralatan integrasi, DVR itu sangat unggul. Nah, pemadaman pada saat pemadaman singkat tidak mampu, kemudian pada saat overtake sangat unggul, dan untuk harmonisasi tidak mampu, tidak seimbangan tegangan. Kemudian untuk SST di sini sangat unggul untuk overtake, kemudian pemadaman singkat tidak sangat unggul, kemudian untuk overtake sangat unggul, untuk harmonisasi tidak mampu, untuk tidak seimbangan cukup mampu. Untuk STATCOM sangat unggul untuk overtake, kemudian untuk pemadaman tidak mampu, dan untuk overtake sangat unggul, untuk harmonisasi sangat unggul, untuk keseimbangan cukup mampu. Untuk SFC itu untuk overtake sangat unggul, untuk pemadaman singkat tidak mampu, untuk overtake sangat unggul, untuk harmonisasi cukup mampu, untuk keseimbangan tegangan cukup mampu. Untuk UPS sangat unggul, dan untuk pemadaman singkat yaitu kita sangat unggul juga, sangat unggul sekali. Untuk overtake sangat unggul dan tidak cukup mampu untuk tidak seimbangan tegangan yaitu cukup mampu. Lanjut, kita memahami standar kualitas daya internasional atau regulasi yang harus dipatuhi untuk IEE 519. Untuk judulnya IEE rekomendasi parameter and requirement for harmonization control in electrical power system, yaitu profesi untuk mengatur batasan harmonisasi historis dan dalam sistem tenaga. Cakupannya yaitu menetapkan persyaratan untuk faktor daya dan kualitas daya lebih sistem untuk mampu pada konsumen. Dan untuk regulasi yang kedua itu IEC 6000, judulnya itu seri standar untuk elektromagnetik kompetensi EMC, fungsinya untuk mengatur batasan emisi, harmonisasi dan ketahanan peralatan listrik terhadap gangguan elektromagnetik. Kemudian yang ketiga itu EN 50 160, yaitu judulnya itu Voltage Scarting of Electrical of Supply by Public Distribution Network. Fungsinya itu standar Eropa untuk menentukan karakteristik tegangan supply dalam jaringan distribusi publik. Selanjutnya itu dampak ketidakpatuhan terhadap standar, penalti dari penyedia listrik. Banyak negara memperlakukan denda terhadap tegangan itu pada industri yang menyebabkan distribusi harmonisasi lebih batas diterapkan dengan faktor daya rendah, biasanya lebih dari 0,85. Risiko operasional gangguan pada peralatan tegangan yaitu distorsi sangat dari saat pelanggan dapat mengganggu peralatan pelanggan lainnya yang terhubung pada jaringan yang sama. Kerugian finansial yaitu biaya perbaikan dan penggantian peralatan, kehilangan pendapat akibat non-time produksi, kemudian potensi gugatan hukum jika terbukti menyebabkan kerusakan pada pihak lain. Kemudian kesimpulan dari materi ini yaitu mengenai yang pertama, kualitas daya adalah aspek kritis yang mengetahui keandalan, efisiensi, umur peralatan yang keselamatan sistem tenaga listrik. Yang kedua itu proteksi merupakan masalah kualitas daya paling aman dominal, yaitu lebih dari 50% keluhan dengan dampak ekonomi yang signifikan. Yang ketiga itu mitigasi voltage memerlukan kerjasama bertiga pihak, yaitu penyedia listrik, konsumen, dan daya pabrik peralatan. Yang keempat itu berbagai peralatan mitigasi tersedia dengan karakteristik berbeda di UPS, continue, daya sangat pemadaman, DVR, kompensasi tegangan seri untuk tegangan sek atau switch, SSTS yaitu transfer cepat ke sumber cadangan, dan SFC yaitu STATCOM yaitu kompensasi daya reaktif. Yang kelima, kepatuhan terhadap standar internasional IEE 519 yaitu IEC 6000, EN 50160 itu wajib untuk memastikan operasi sistem yang aman dan menghindari penalti.
Yang keenam yang terakhir yaitu dengan memahami penyebab, parameter, dan solusi kualitas daya sistem tenaga listrik dapat beroperasi secara optimal, efisiensi, dan berkelanjutan. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.